Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Bobi Heran, dan kita akan kembali mengomentari video dari Rizky Prasetyo yang judul Islam adalah Yahudi pada masa modern Menachem Ali. Kita akan langsung tonton videonya dan bisa akan kita komentari. Bisa saya katakan bahwa Islam itu Yahudi yang muncul pada era modern. Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel ini. Kali ini saya akan bahas guys soal Pak Manahem Ali lagi, yang mana dia mengatakan beberapa hal yang sebenarnya apa yang dia katakan tuh jelas-jelas keliru. Kali ini yang dia bahas adalah mengenai Yahudi adalah katanya orang Yahudi atau Yahudi itu sendiri adalah Islam. Tapi begini, klaimnya adalah Islam adalah Yahudi dalam masa modern. Dia mengklaim bahwa Islam adalah Yahudi pada masa modern. Sekarang itu Yahudi ya Islam gitu kan. Ya kalau dari gaya bahasanya kan gitu kan. Kalau Yahudi adalah, atau kalau Islam adalah Yahudi dalam masa modern, berarti dia ingin menyamakan antara Islam dengan Yahudi. Nah, kali ini kita akan meluruskan guys. Yang saya mau luruskan adalah pendekatan saya adalah mengenai perbedaan dalam cara pandangnya. Kali ini kalau biasanya kan saya ambil dari Ismail, atau biasanya saya ambil dari beberapa hal pengajaran yang berbeda. Kali ini saya ambilnya berkenaan dengan malaikat Gabriel. Jelas ini adalah suatu hal yang berbeda ya, malaikat Gabriel, dari cara pandangnya Yahudi dan juga cara pandangnya dari Islam sendiri. Ini perbedaan yang paling mendasar. Mari kita langsung aja bahas pada bagian ini. Tapi sebelumnya kita nonton dulu videonya, apa yang disampaikan oleh Pak Manahem Ali. Itu merupakan dua tradisi yang muncul dalam dua agama besar, Islam maupun Yahudi. Bisa saya katakan bahwa Islam itu Yahudi yang muncul pada era modern. Ya di situ Oke. Bentar, ini mau kita bahas dulu gitu ya. Jadi sayangnya lu tidak menyampaikan video lengkapnya, minimal mundur sedikit lah gitu. Jadi tiba-tiba adalah dikatakan bahwa ini adalah tradisi dari dua agama yang besar, yaitu Yahudi dan Islam. Nah, lalu dikatakan bahwa Islam adalah Yahudi seperti Yahudi yang muncul di zaman modern. Nah, ini yang perlu kita pahami ya. Kalau saya yang saya pahami dari perkataan sama Cemali ya, karena kita ngerti banget ya jadi gini guys ya, Islam ya itu adalah agama, ingat ya, Islam adalah agama yang satu-satunya Allah ridhoi, yang Tuhan ridhoi dalam kepercayaan Islam ya. Jadi kita ngomong dulu dalam kepercayaan Islam nih. Jadi maksud itu biar lu itu paham, karena Ustaz Manahem Ali itu pasti menyampaikan sesuatu yang dalam keyakinan Islam ya. Yang disampaikan itu adalah sesuatu dalam keyakinan Islam, yaitu keyakinan dia sendiri juga gitu kan, dan keyakinan kami semua sebagai umat Islam. Nah, jadi Islam itu adalah salah satunya agama yang Allah atau Tuhan ridhoi, dan itu Islam itu sebenarnya ada sejak awal mula ya. Jadi ketika Tuhan itu ya menurunkan dari agama itu dipahami adalah jalan hidup. Jadi jalan hidup yang harus manusia ikuti. Ini manusia itu turun ke dunia ini adalah tidak sembarangan. Ada misinya, ada tujuan hidupnya, dengan itu dikeluarkan aturan oleh Tuhan, yaitu berupa perintah dan larangan, agar manusia ini hidupnya terarah. Karena semua hidup yang ada tujuan itu pasti terarah, karena dia tahu mau kemana gitu kan. Jadi makanya untuk itu dibuatlah jalur, yaitu jalan hidup, yaitu agama. Jadi agama itu istilah lain dari jalan hidup ya kan. Jadi bagaimana kita hidup sesuai dari apa yang Tuhan inginkan, yang Tuhan perintahkan. Jadi kita harus agar kita tetap pada rel koridor, karena tujuan kita di dunia ini adalah untuk misi yang dia rancang untuk kita gitu. Paham Pak? Nah, dulu ya kalau dikatakan bahwa dan pada hari ini Islam kuridoi sebagai agama, mau kata Tuhan, kata Allah kan dia lakukan. Berarti artinya adalah Islam itu sudah belum diridoi dalam artian belum dikasih nama Islam gitu guys ya, belum paham ya, belum sebut Islam. Jadi belum
masih apa ya, masih ya belum apa entah tanpa nama atau bagaimana, tapi baru diridhoi pada pada waktu itu oleh Allah gitu kan. Jadi dahulu itu ya yang disebut tuh yang ada adalah umat Yahudi dan umat Nasrani. Nah, tapi karena mereka disebut diri sebagai umat Yahudi dan umat Nasrani, makanya disebutkan juga ditempelkan kata agama ke umat tadi. Ya. Jadi umat Yahudi dan umat Nasrani sama seperti itu kan, umat Yahudi kan agama Yahudi, umat Kristen agama Kristen. Itu sama kayak misalnya kayak umat Mekah agama Mekah, umat Madinah agama Madinah. Jadi masih berupa atau umat Arab ya agama Arab gitu. Jadi masih berupa sesuatu yang ditempelkan kepada umat gitu. Jadi umat Nasrani ya agama Nasrani, umat Yahudi ya agama Yahudi. Karena Yahudi itu kan adalah suku bangsa. Jadi nama agama itu ikut sesuai dengan suku bangsanya, ya kan? Jadi agama Yahudi artinya agama yang dianut oleh orang-orang Yahudi, paham ya? Jadi itu adalah nama yang logikanya bukan Tuhan kasih. Kenapa sekarang itu? Karena harusnya karena Tuhan yang satu, logika sebenarnya ya. Tuhan itu kan satu, harusnya kan. Tuhan itu satu dan dia untuk seluruh alam semesta. Ya, untuk seluruh alam semesta. Perkara dia adalah Tuhannya orang Arab, Tuhannya orang Yahudi, Tuhannya orang Nazaret, Tuhannya orang Indonesia, itu adalah dalam hal dia menguasai semuanya. Sama kayak misalnya gini nih. Presiden Indonesia adalah presiden seluruh Indonesia. Tapi dia juga presidennya Jakarta, presidennya Bandung. Jadi dalam skop kecil dia menguasai Bandung, menguasai Jakarta. Tapi skop besar dia menguasai Indonesia gitu loh. Sebagai Tuhan. Jadi ketika dikatakan Tuhannya orang Arab, itu bukan berarti orang Arab aja yang dia tuh hanya Tuhannya orang Arab aja, enggak. Kecuali kalau dikatakan Tuhannya hanya Tuhannya orang Arab. Oke. Tuhan yang hanya untuk orang Arab, oke. Tapi kalau dikatakan Tuhan orang Arab, Tuhannya orang Arab, artinya tidak ada kata hanyanya, itu artinya itu dalam skop kecilnya, tapi dia adalah sejatinya Tuhan alam semesta. Makanya, jadi Tuhan yang satu ini harusnya logikanya adalah menunjukkan jalan hidup yang satu, agama yang satu, ya, agama yang satu. Cuman karena agama ini untuk tiap-tiap tiap zaman itu kan berbeda-beda. Ada namanya, makanya Yesus katakan bahwa aku datang bukan untuk meniadakan tapi menggenapi, alias itu menambah sehingga lengkap. Jadi aturan itu ditambah perlahan-lahan sehingga lengkap. Ini tiap-tiap nabi itu membawa aturan dari Tuhannya, dari Tuhan yang sama tadi, dalam rangka menggenapi, melengkapi, menambah sehingga lengkap. Sehingga hukum-hukum yang ada itu ditambah perlahan-lahan sehingga lengkap, gitu kan? Makanya lihat ada penambahan-penambahan dalam hukum Taurat dan Injil itu ya. Di Alkitab itu ada penambahan yang sebelumnya nggak ada jadi ada, tapi tidak bertolak belakang dengan yang sebelumnya. Karena kalau bertolak belakang seperti yang baru itu artinya bukan menggenapi tapi mengganti atau menghilangkan. Nah, jadi perlu dipahami itu kata menggenapi ini, itu menambah sehingga lengkap, bukan mengurangi atau menghilangkan. Jadi agama hanya satu dan itu agama Islam. Cuman karena waktu dulu itu belum ada klaim dari Tuhan itu di akun bahwa hari ini kuridoi Islam sebagai agamamu, artinya dulu tuh adalah masih belum di mention namanya secara fix gitu istilahnya. Jadi makanya nama itu manusia yang labelin, bukan Tuhan. Jadi kayak misalnya umat Nasrani, Tuhan juga disebut seperti itu ya, tapi dalam rangka bukan satu, tapi masih ya karena misalnya kayak umat Yahudi, agama Yahudi, karena mereka kenapa disebut agama Yahudi? Karena dianut oleh orang yang bersuku Yahudi, guys, Israel, sukunya suku Yahudi. Nah, kayak Nasrani juga, umat Nasrani, agamanya kan Nasrani. Ya kan? Nah, itu kenapa? Ya karena mereka berasal dari kota, Yesus itu berasal dari kota Nazaret. Makanya mereka disebut sebagai umat Nasrani, yaitu umatnya Yesus yang dari Nazaret. Itu apanya? Jadi itu adalah Tuhan menyebutkan begitu
melekatkan mereka pada sukunya atau pada kota tempat kelahiran Yesus gitu. Nah, jadi kan belum berlaku secara global. Nah, ketika diutus Nabi Muhammad lah itu dinamakan dengan global menjadi agama Islam. Paham ya? Yang sebenarnya itu masih belum global karena belum ada nabi sebelum Nabi Muhammad itu yang diutus untuk seluruh alam itu nggak ada. Masih itu kotak-kotak. Ada nabi ya untuk Israel, banyak tuh, ada Musa, ada Ibrahim, termasuk Yesus gitu kan. Nah, tapi jangan lupa di hadis itu disebutkan bahwa ada sekitar 138.000 nabi dan rasul yang itu sejak, saya lupa ya, 138.000 atau 143.000, itu saya agak lupa, Anda bisa cari sendiri. Jadi ini adalah lebih dari 100.000 lah. Nah, diutus dari sejak zaman Nabi Adam hingga ke zaman Nabi Muhammad. Setelah itu dia lagi nabi dan rasul yang diutus. Nah, jadi sebanyak itu nabi dan rasul yang diutus, tentu kalau dimention 25 saja itu adalah nabi-nabi untuk bangsa Israel dan satu untuk bangsa Arab yaitu Muhammad. Otomatis kan masih banyak lagi yang ratusan ribu lainnya yang diutus ke seluruh dunia. Dan ini menjadi masuk akal kenapa sekarang gitu ya. Jadi gini, gua mention bahwa tidak ada satupun kaum yang tidak mendapatkan message dari Tuhannya. Jadi kurang lebih gitu ya. Jadi semua manusia tuh mendapatkan pesan dari Tuhannya, nggak ada yang nggak tersentuh. Jadi di belahan bumi manapun, di titik bumi manapun itu ada nabi yang diutus untuk pada suatu kaum. Nah ini masuk akal. Jadi kenapa tadi itu banyak nabi rasul, yaitu lebih dari 100.000? Karena wilayah bumi ini kan luas. Lalu zaman yang terbentang antara Adam hingga Nabi Muhammad itu kan jauh guys, cukup jauh jaraknya gitu kan. Nah, tentu tentang masa itu ya, ingat ya, dulu nggak ada internet. Nggak ada email, nggak ada, bahkan pos pun nggak ada, yang antar surat itu dulu nggak ada. Lalu juga belum ada pesawat, mobil, motor, kereta api, kapal ada lah mungkin ya. Tapi hal-hal yang bisa melaju cepat gitu, yang bisa mencapai suatu wilayah itu dalam jangkauan detik, bahkan dalam jangkauan jam, menit ataupun detik gitu ya kan. Nah, atau kalau lewat internet bahkan lebih cepat lagi nyampe pesannya. Nah, dulu belum ada, sehingga wajar dan logis ya kenapa ada segitu banyak nabi dan rasul. Jadi 24 nabi yang diutus Israel itu hanya sedikit sekali gitu, karena mereka diutus Israel. Lalu bagaimana dengan umat di tempat-tempat lain, entah di benua Amerika, di benua Australia, benua Asia, itu siapa? Nah itulah tugas dari sisa nabi yang dari 100.000 lebih itu guys. Nah itu jadi make sense hadis itu menyebutkan gitu. Jadi Anda perlu pahami ya. Sekarang aja kita ada zaman internet ya. Ada zaman internet. Coba Anda bayangkan ya. Anggaplah seorang presiden Indonesia saja. Nah, presiden Indonesia itu punya banyak perwakilan ya. Makanya ada gubernur, ada wali kota, ada camat, lurah, RW, RT. Itu untuk membawa pesan masing-masing dari pemimpinnya gitu. Jadi RT itu bawa pesan dari RW bawa pesan dari wali kota bawa pesan dari bupati bawa pesan dari gubernur dari presiden gitu kan. Nah, jadi mereka tuh masing-masing punya. Jadi Anda bayangkan ada berapa banyak RW di dunia ini, di RT di Indonesia ini. Baru skop Indonesia loh, belum negara lain. Dan itu RT itu ingat ya, dia punya jangka waktu hidup. Dia punya waktu hidup ya, dia nggak hidup selamanya ya kan. Nah, lalu ketika dia meninggal diganti oleh RT lain. Nah, jadi ada berapa banyak yang karena nggak mungkin langsung presiden turun ke, misalnya Jokowi turun langsung ke daerah kita kan tidak. Nah itu tugas RT. Nggak mungkin juga RW langsung ke tempat kita. Nah itu tugas RT. Nggak mungkin juga wali kota turun ke tempat kita. Nah itu tugasnya RW. Jadi berantai guys gitu. Jadi analogi Nabi 17 itu diutus sebanyak 100.000 itu sama kayak jumlah RT di Indonesia ya yang hidup pada berapa dekade. Jadi dan itu baru Indonesia loh, belum seluruh dunia ya kan. Nah, memang pada waktu itu manusia nggak sebanyak sekarang, tapi tetaplah daerah bumi ini luas ya, dan mereka tentu terpisah-pisah gitu. Jadi mereka tuh tidak kumpul di satu tempat besar, enggak. Ini memang terpisah, ada yang di benua Afrika, di Amerika dan segala macam gitu kan. Nah itu perlu hal seperti itu. Jadi kita di Indonesia tuh punya banyak berapa RT coba, baru bisa hitung lah. Nah itu baru satu zaman loh. Kalau zaman berganti, Pak RT yang meninggal atau ada bahkan ada nggak usah penggantian RT ya, karena
kita anggapnya RT meninggal, karena utusan itu kan nabi itu kan diutus setelah nabi sebelumnya meninggal gitu kan. Kalau RT itu meninggal, nanti ada RT berikutnya. Nah itu ada mereka di zaman Nabi Adam ya, zaman Nabi Muhammad itu ada berapa masa terlampaui. Nah itulah makanya RT itu aja begitu banyaknya, apalagi kalau seluruh dunia. Jadi itu logiknya begitu guys ya. Bahkan pada RT itu udah ada internet pada sekarang ini. Ada internet, pesawat, kapal cepat, kereta api cepat, kereta api buru gitu kan. Tapi tetap harus banyak karena untuk menyampaikan pesan di setiap tempat tuh agar pesan pemimpin itu nyampe guys. Jadi wajar ketika waktu itu Tuhan mengutus banyak nabi, ya kan. Nah, jadi ingat ya, umat Yahudi artinya adalah dilebeli karena mereka sukunya Yahudi. Umat Nasrani dilebeli Nasrani karena mereka adalah pengikut Yesus dari Nazaret. Ini masih bersifat lokal, kotak-kotak. Sampai dibalas adanya Nabi terakhir yaitu Nabi Muhammad yang ramah bagi seluruh alam. Makanya namanya dijadikan global yaitu Islam. Jadi nggak ada lagi kotak-kotak kayak harusnya kan kalau sambung kan umat Yahudi artinya dari agama Yahudi berarti dari agama yang dianut oleh umat Yahudi, dari suku Yahudi, suku Yahuda. Agama Nasrani adalah agama yang dianut oleh umat pengikut Yesus yang dari Nazaret. Nah kalau sambung harusnya adalah umatnya Arab, umat Arab atau umat Mekah atau umat Madinah, karena Nabi kan berasal dari Arab atau Mekah atau Madinah. Ya, jadi gitu guys. Tapi kan tidak, karena ini Nabi terakhir, makanya Allah kasih nama yang global yaitu Allah sebut dengan Islam. Jadi Allah ridhoi Islam sebagai agama kita. Nah itu perlu dipahami. Jadi maksudnya itu adalah gini ya, itu kan sebutan umat Yahudi, umat Nasrani itu kan sebutan, ya. Nah karena sebutan, tapi ingat Quran itu menyatakan atau mengklaim bahwa agama-agama sebelumnya dan kitab Nabi sebelumnya itu ajaran Nabi itu sudah diubah oleh tangan manusia, Nah artinya dulu umat Yahudi itu masih benar, umat Yahudi, umat Nasrani awal itu masih benar. Jadi mereka yang betul-betul mengikuti Musa, itu umat Yahudi, betul-betul umat Yahudi itu betul-betul mengikuti Musa, Ibrahim, siapa lagi nabi-nabi lainnya itu pada bangsa Yahudi. Mereka masih ikuti itu. Juga umat Nasrani yang masih mengikuti Yesus awal-awal, yaitu 12 murid itu dan pengikut Arius dan yang sebelumnya pokoknya yang masih menganut Unitarian, yaitu tauhid, belum yang belakang ya yang Trinitarian. Karena itu kan nanti disebut sebagai bukan Nasrani lagi tapi Kristen ya. Kristen. Jadi Nasrani adalah sebutan awal bagi pengikut Yesus ya. Itulah mereka tuh yang masih menganut Unitarian. Unitarian itu adalah tauhid, mengakui Yesus hanya utusan, Tuhannya Allah. Tapi kemudian muncullah mereka yang menamakan diri sebagai Kristen. Jadi Kristen ini jadi mereka tidak memakai nama Nasrani lagi, karena mereka ini kan berpaham Trinitarian bukan Unitarian seperti umat Nasrani awal. Jadi ingat ya, jadi yang dimaksud adalah Islam adalah postmodern dari Yahudi. Itu maksudnya adalah agama Yahudi, maksudnya agama Yahudi yang dulu, yang belum diselewengkan oleh nabi-nabi Yahudi. Sehingga bahkan ketika diselewengkan itu ya, mulai ada penyelewengan itu, mereka tidak lagi mengikuti Musa. Jadi Musa kan mengingatkan bahwa ya intinya adalah dia kan dia utusan nabi. Harusnya kan tiap utusan itu kan dihormati, tapi tidak, mereka melakukan pembunuhan kepada para nabi. Tidak ada yang Allah utus nabi pada mereka bunuh, mereka siksa, bantai guys. Nah, bahkan termasuk Yesus hendak mereka perlakukan seperti itu, tapi Allah selamatkan beliau gitu kan. Nah, itulah kelakuan orang-orang Yahudi yang akhir. Jadi bukan yang awal. Yang awal masih Anda baca kitab bagaimana mereka setia kepada Tuhan ya. Di awal itu ingat ya, Yahudi itu kalau Anda baca di Alkitab ya, dari awal sampai akhir kisah tentang Yahudi, itu awalnya mereka diceritakan adalah umat yang taat. Mereka taat pada Musa, taat kepada Ibrahim, kepada Salomo, Daud dan sebagainya. Tapi di akhir-akhir, terutama ketika dekat zaman Yesus diutus ya, itu mereka mulai membangkang. Tiap-tiap nabi itu mereka bunuh, mereka bantai, mereka siksa, ya mereka terima. Bahkan Yesus juga mau melakukan seperti itu, walaupun dapat diselamatkan oleh Allah gitu. Jadi itulah kelakuan mereka. Udah berubah guys. Yang dulunya taat menjadi durhaka, ya kan? Nah, makanya ada harus baca betul lah kitab untuk mengetahui hal ini. Bagaimana perubahan dari bangsa Yahudi, umat Yahudi yang dulu sekarang dan ketika dekat-dekat Yesus diutus, itu mereka dulu taat. Lalu mereka ketika dekat Yesus diutus mereka menjadi umat yang durhaka. Makanya Allah katakan
dan akan kerajaan Allah akan dicabut daripada kalian, yaitu umat Yahudi, dan akan diberikan pada bangsa lain. Nah, bangsa lain itulah yang disebut dengan bangsa Arab, guys. Jadi keberadaan bangsa Yahudi itu dicabut karena kelakuan mereka yang berubah di dekat-dekat zaman datangnya Yesus itu. Mereka berubah, mereka membunuhi, menyiksa, membuli para nabi, bahkan Yesus diomong-omong seperti itu, walaupun Allah selamatkan. Makanya kerajaan Allah itu dicabut daripada mereka dan diberikan pada bangsa lain, yaitu bangsa Arab. Nah, itulah makanya diutusnya Nabi Muhammad, guys. Jadi Islam itu adalah Yahudi awal. Jadi karena kita membandingkan antara dua tradisi yang mirip. Jadi kalau Anda baca kitab, ya, itu banyak sekali kemiripan tradisi Yahudi dengan tradisi Islam. Karena gini, Yahudi meskipun dia sudah durhaka, tapi meskipun dia udah ubah-ubah ajaran nabi-nabi sebelumnya, tapi tetaplah masih ada yang tertinggal. Karena nggak semuanya diubah kan. Jadi kalau ada yang sama dengan Islam, itu mestinya yang belum mereka ubah. Ya, Anda baca kitab, Anda ketemukan banyak sekali yang mirip dengan Islam. Misalnya kayak korban bakaran, persembahan hewan, itu sunat, apalagi dikubur dengan kain kafan dan sebagainya. Di sejak kitab yang dilakukan oleh umat Yahudi awal yang belum ketika sudah mulai durhaka pada Allah, ya pada Allah, itu mirip dengan seperti yang dilakukan Islam. Makanya dengan itu maka Ustaz Mansur Ali mengklaim bahwa Islam adalah postmodern. Islam adalah muncul Islam itu sama seperti munculnya sama seperti Yahudi yang muncul pada era postmodern gitu. Jadi semua itu berkesinambungan. Jadi makanya kan kita kan yang kita yakini yang satu adalah kita ini adalah satu mata rantai. Jadi semua nabi itu diutus ya untuk mengajarkan agama yang satu, Islam. Cuma waktu itu belum disebut Islam karena belum ada penyatuan, masih terkotak-kotak. Jadi Nabi Muhammad lah menyatukan semuanya. Jadi ketika Daud itu diutus 138.000 nabi dan rasul ya, atau berapa itu, saya lupa. Itu kan masih terkotak-kotak. Ada nabi diutus untuk umat Israel, mungkin ada lagi ke Afrika, ada lagi ke Indonesia. Dulu kan belum ada Indonesia ya, dulu mungkin masih kerajaan kecil-kecil atau ya orang-orang mungkin manusia purba mungkin. Jadi diutus ke tiap wilayah hingga ke seluruh dunia gitu kan. Nah, jadi belum ada lagi penyatuan, masih terkotak-kotak. Sampailah Nabi terakhir diturunkan dan itu untuk seluruh alam. Ya awalnya Yesus hanya untuk Israel, Musa untuk Israel, dan Nabi-Nabi itu hanya untuk daerah masing-masing, umatnya masing-masing, disatukan oleh Nabi Muhammad, nah itu Nabi terakhir. Jadi makanya ada kesamaan antara umat Nasrani awal, umat Yahudi awal, dan juga ya itu aja ya yang disebut ya di Quran, itu aja. Yang lain kita nggak tahu ada umat mana lagi, tapi yang perlu kita ketahui kan yang dikasih tahu aja. Yang kita nggak tahu kan kita tidak bisa menyebut. Jadi misalnya mungkin ada umat Afrika misalnya, tapi ya ajaran sama kayak umat Yahudi atau umat Nasrani kan, menyembah Allah atau kalau mereka sebut itu Yahweh, tapi omongnya sama, itu Allah yang satu, cuman dalam bahasa mereka gitu kan. Jadi Allah tuh kan menyampaikan sesuatu kepada bangsa itu tentu dengan bahasa yang bangsa itu ngerti gitu guys. Nah, itu yang perlu dipahami ya. Maksudnya Ustaz Mansur itu bukan berarti sama dengan Yahudi yang sekarang, bukan. Tapi dia ngomong tentang Yahudi yang dulu. Ada baca kitab yang mana itu tradisinya sama. Kan tadi kata dia kan tradisinya sama antara dua agama besar ini. Berarti kan dia ngomong tentang tradisi yang sama, bukan yang nggak sama. Jadi apa-apa yang sama dengan tradisi Yahudi yang dengan tradisi Islam itu adalah yang dimasuk Yahudi yang benar gitu. Yahudi yang dulu ya, yang masih tertinggal ajaran itu, tradisi itu ya. Kan mereka itu kan walaupun berubah, masih ada mereka bawa yang peninggalan moyang mereka tuh masih ada yang mereka bawa itu yang masih benernya guys. Gitu loh. Nah, itu yang sama dengan Islam pula yang dimaksud oleh Ustaz Mansur Ali. Yahudi yang itu loh, buat Yahudi awal yang masih taat pada Musa, taat kepada Ibrahim dan sebagainya, bukan umat Yahudi yang sudah membangkang pada nabi-nabinya, bahkan terus nabi baru tidak dibunuh, termasuk Yesus juga guys. Itu ya poinnya ya. Dia guys ini salah mengerti, dia nggak paham dia. Ya kan? Dikiranya Ustaz Mansur itu ngomong tentang Yahudi yang sekarang, Yahudi yang ketika mulai masa dari ketika dekat-dekat zaman Yesus guys. Enggak, tapi dia ngomong tentang Yahudi yang dulu, yang masih hidup di zaman Daud, zaman Ibrahim dan Musa, yang masih taat pada nabi-nabi itu guys, gitu loh logikanya.
dia jelas mengatakan bahwa Islam adalah Yahudi yang muncul pada era modern. Kalau memang demikian, jelas. Jadi apa yang disampaikan di sini ya, kalau ada yang sama dengan yang di Quran, tentu itu adalah yang masih asli. Karena gimana pun mereka canggihnya mengubahnya, tetap ada tertinggal yang asli gitu. Ya, tetap tertinggal ada yang asli. Jadi kalau sama itu adalah berarti apa namanya? Itulah yang diajarkan yang benar dari umat Yahudi awal itu. Kesamaan itu bikin mereka apa? Karena Tuhan yang sama nggak mungkin ngasih aturan yang berbeda kan? Itu logikanya. Makanya ketika ada aturan Islam ya, itu sama dengan aturan Yahudi, itu yang benarnya. Berarti dia Tuhan yang sama. Tapi kalau beda, berarti kemungkinan bukan dari Tuhan yang sama. Bukan dari Tuhan yang sama. Maksudnya itu adalah udah diubah oleh manusia, sehingga itu nggak lagi berasal dari Tuhan yang sama, gitu loh. Dibuat oleh manusia lagi tiba-tiba, bukan dari Tuhan yang sama itu, guys. Ini harusnya sama ya ajaran yang ada di dalamnya. Mari kita langsung aja bahas, guys. Kalau dikata Dia nggak paham, makanya begitu kan. Jadi makanya di sini gini loh, orang kalau mau ngerti dengan apa yang disampaikan oleh Ustaz Mincam Ali, Anda harus belajar Islam dulu. Ini Ustaz Mincam Ali itu ngomong dalam perspektif Islam ya. Maksudnya umat Yahudi yang mana? Bukan umat Yahudi yang dekat-dekat zaman Yesus muncul, tapi yang dahulu, yang masih setia kepada Musa, kepada Ibrahim, kepada, ingat ya, agama mereka itu adalah disebut Yahudi ya, karena Islam itu adalah nama internasional, nama untuk seluruh alam semesta, nama yang dipakai itu semuanya, gitu loh. Bukan lagi di kota-kota pada kayak Yahudi hanya orang Yahudi yang pakai itu kan apa namanya itu namanya kan ya, agama Yahudi tapi yang meluk bukan orang Yahudi. Gimana coba? Agama Yahudi tapi yang meluk orang Cina misalnya, gimana coba? Sedangkan Yahudi itu suku, makanya agama Yahudi itu adalah penamaan Tuhan untuk orang Yahudi. Mereka menganut agama karena mereka berasal dari suku Yahudi, ya disebutlah agama Yahudi. Karena itu untuk orang Yahudi. Dalam artian apa namanya? Nabinya tuh lah, guys. Maksudnya tuh perintahnya tuh adalah untuk orang Yahudi. Jadi label itu adalah karena mereka tuh suku Yahudi gitu loh maksudnya. Juga kayak kenapa umat Nasrani? Karena mereka adalah agama Nasrani karena mereka adalah umat yang dari Yesus yang diutus di Nazaret. Tentu kalau ada lagi nabi lain yang diutus ke kerajaan mana gitu kan, atau ke Afrika atau ke Australia, tentu bisa saya sebut sebagai umat Australia. Cuman kan mungkin disebutkan sesuatu di Alkitab, ya kan, semuanya itu dunia begitu luas gitu kan, nah mungkin disebutkan semua. Makanya yang penting-penting aja. Di Yahudi itu adalah sebagai contoh, Yahudi Nasrani sebagai contoh gitu. Nah kebetulan mereka menyimpang gitu. Jadi karena menyimpang lah maka dimention dibandingkan dengan yang Nabi Muhammad bawa gitu kan. Jadi jadi Allah tuh pengen memberitahu bahwa ada penyimpangan bahwa pada agama yang Allah perintah kepada manusia, dan hidup tuh ada yang perintah Allah tuh ada yang ubah gitu. Maka dia bercontoh adalah Nasrani dan Yahudi gitu, guys. Itu yang perlu dipahami ya. kan bahwa Islam itu Yahudi muncul pada era modern, ini jelas saya tidak setuju. Ada beberapa alasan kenapa saya tidak setuju. Yang pertama, jika Islam itu Yahudi di era modern, maka Islam tidak akan memusuhi Yahudi atau tidak akan bertentangan dengan Yahudi. Ini jelas pasti ya. Ini nggak bisa dibantah lagi. Yang pertama yaitu menurut Islam, Yahudi kan memusuhi Gabriel nih. Menurut Yahudi, Gabriel sebenarnya bukan musuh. Dan juga menurut Kristen. Bentar, ini menurut Islam Yahudi memusuhi Gabriel di mana? Saya belum dengar nih, guys. Luis dapat referensi di mana? Yang kata dia menurut Islam Yahudi memusuhi Gabriel itu saya nggak tahu dia sumber dari mana. Hendaknya dia sampaikan di sini harusnya gitu kan. Nah jadi gini loh, sebenarnya kalau dari awal Luis sudah salah mengerti apa yang disampaikan oleh Ustaz Mincam, ya salah semuanya, guys, gitu. Kita dengar aja lah ya. Jadi ingat ya, poinnya adalah apa yang disampaikan dia nanti. Yang mana yang sama dengan Islam itu artinya adalah ya itu maknanya dia benar itu. Yang dulu itu yang masih berpegang pada ajaran Musa, Ibrahim itu yang sama dengan yang Nabi Muhammad ajarkan. Karena mereka adalah nabi yang berasal dari Tuhan yang sama, yang turun-temurun, ya diutus ganti-gantian. Setelah misalnya Ibrahim ada Musa, Yesus Muhammad. Jadi mereka itu gantian diutus, guys. Maka Yesus katakan, aku akan pergi, aku belum bisa mengatakan semuanya kepada kalian karena aku akan pergi, tapi aku akan minta kepada Bapa seorang penolong lain. Artinya seorang penolong lain, guys, nggak banyak, hanya satu aja. Siapa dia? Nabi Muhammad. Itu perlu pahami ya. Nabi Muhammad adalah seorang penolong yang lain. Yesus adalah seorang penolong,
Yehova adalah seorang penolong baik. Dia akan menceritakan semuanya pada kalian, bahkan dia menceritakan hal-hal yang terjadi di masa depan. Nah, dan memang kan seperti itu. Memang menceritakan nubuatan tentang Dajjal, tentang hari kiamat, tentang Yajuj Majus, tentang apa lagi? Tentang penaklukan Konstantinopel gitu kan, dan Romawi, nah, dan lain sebagainya. Juga kata dia orang apa nabi tersebut apa seorang penolong yang akan mengatakan apa yang didengarnya gitu. Nah, itulah Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu tidak menambah apa yang didengarnya. Makanya Nabi Muhammad itu adalah dilabeli sebagai seorang yang jujur, bahkan oleh musuhnya. Itu kenapa dia jujur ya, dikatakan jujur, diakui jujur oleh bahkan musuh-musuhnya sekalipun, oleh seluruh orang pada hidup pada zaman itu, ya bahkan musuhnya juga, karena dia tuh menyampaikan apa yang didengarnya. Dia tanpa dia tambah-tambah atau dia kurang-kurangi atau dia ubah-ubah, guys. Gabriel juga bukan musuh. Seharusnya kalau dikatakan bahwa Kristen yang adalah Yahudi dalam masa modern kan gitu kan. Karena yang lebih mendekati ajaran dari Yahudi sebenarnya adalah Kristen. Jadi kita akan lihat nanti ya perbedaannya. Ini kan hanya klaim saja ya. Kita perlu lihat dalilnya. Nah, nanti baiknya kita lihat dalilnya nanti ya. Karena ini kan hanya asumsi dulu saja. Nanti ketika sudah masuk dalil baru kita akan sampaikan, guys. Semuanya diambil dari ajaran Yahudi, pengajaran Kristen itu. Mari kita akan bahas aja selanjutnya. Nah, yang pertama adalah menurut Islam Yahudi memusuhi Gabriel loh. Kalau kita lihat ya, bangsa Yahudi sebut malaikat Jibril musuh. Beginilah penjelasan dalam Al-Quran. Saya akan bahas ini sebenarnya artikel dari orang Islam sendiri, jadi ini bukan tulisan dari orang Kristen ya. Dicek di sini ya. Imam Abu Ja'far Ibnu Jarir At-Tabari rahimatullah mengatakan bahwa semua ahlul ilmi dikatakan di sini sepakat dengan takwil berikut bahwa ayat ini diturunkan sebagai bantahan terhadap orang-orang Yahudi dari kalangan Bani Israel. Karena mereka mengatakan bahwa malaikat Jibril adalah musuh mereka, sedangkan malaikat Mikael adalah teman mereka. Kemudian ahlul ilmi berselisih pendapat mengenai penyebab yang membuat mereka orang-orang Yahudi mengatakan kata-kata seperti itu. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas ilwal sikap Yahudi yang memusuhi Jibril, yakni ketika segolongan orang Yahudi datang pada Rasulullah SAW lalu mereka berkata dan selanjutnya. Dengan demikian maka jelaslah bahwa mereka berpikir bahwa orang Yahudi itu memusuhi Jibril atau dalam Yahudi sendiri disebut sebagai malaikat Gabriel. Itu kan disebutkan bahwa perkataan orang-orang ya Yahudi yang datang ke Nabi Muhammad itu adalah Yahudi yang terakhir. Yahudi bukan Yahudi awal, bukan Yahudi yang dulu yang mengikuti Musa, Abraham, Musa, Abraham, Daud, Salomo, bukan itu. Tapi Nabi Yahudi yang datang ke Nabi Muhammad itu berarti itulah Yahudi yang hidup pada zaman dekat itu. Jadi dekat pada zaman Yesus. Nah, Yahudi itu pula yang hendak bunuh Yesus, kan gitu. Yahudi itu pula yang menolak kedatangan Yesus. Mereka menolaknya, bahkan ingin membunuhnya. Paham ya? Makanya harus ngerti apa yang disampaikan oleh Ustaz Cemali. Ya, Yahudi yang mana dulu sekarang yang mau kita pakai? Bukan semua Yahudi. Yahudi itu ada terbagi dua. Karena umat Yahudi nggak ya, umat Yahudi berarti kan nggak semua kayak angka lama lah ya, kayak umat Indonesia. Karena Yahudi kan suku, atau umat Jawa atau suku apa misalnya, kan nggak semuanya benar gitu. Nggak semuanya beragama Islam atau nggak semuanya beragama Kristen, kan ada yang benar ada yang salah gitu kan. Nah, sama kayak umat Yahudi begitu. Jadi meskipun dia beragama Yahudi, ada yang mengubah ajaran Yahudi misalnya gitu kan. Nah, itu bukan lagi kayak agama Syiah lah. Dia sudah mengubah ajaran Islam. Nah, Syiah yang itu ya, Syiah yang betul-betul nyimpang itu, dia sudah mengubah ajaran Islam, mengatakan Ali adalah Tuhan, petir adalah tongkat Ali, amarah Ali dan sebagainya. Itu sudah menyimpang, guys. Nah, jadi sama seperti Yahudi yang sudah menyimpang gitu loh. Nah, jadi Yahudi yang menyimpang itu sama kayak Syiah hebatnya kan. Jadi Yahudi yang awal itu sama kayak Islam. Nah, itu poinnya, guys. Gitu. Jadi Yahudi yang menyimpang ketika sejak itu zaman Yesus dekat-dekat itu ya hingga sekarang itulah Yahudi yang seperti analoginya kayak Syiah itu. Di postmodern ini kayak Syiah gitu. Nah, kalau Yahudi awal itulah yang kayak Islam sekarang ini. Karena nabinya sama, guys. Diutus untuk dari Tuhan yang sama gitu. Nah, itu yang perlu dipahami ya.
Dari Anas radhiyallahu anhu berkata, Abdullah bin Salam telah mendengar berita kedatangan Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam ke Madinah, maka dia menemui beliau dan berkata, aku akan Ini Luis sama kita lagi, makanya belajar bro ya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, masa bilang itu nggak bisa? Ya nggak bisa lah, memang wajar ya. Dia ini nggak ngerti baca itu dengan mampu, sosok pula bahas Quran. Ini kan ngaco guys. Alkitabnya aja nggak beres ya kan, harusnya dia belajar itu dulu. Ini malah sudah melangkah ke Quran. Ini kan ngaco. Ini begini ini lucu gitu ya, benar. Suatu yang bukan bidang Anda, ya Anda skip aja gitu kan. Kenapa dipaksakan guys? Lucu loh ya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ini apa coba? Gebuk itu nggak mampu, gimana coba? bertanya 3 pertanyaan yang tidak akan dapat diketahui kecuali oleh seorang nabi. Dia bertanya, apakah tanda-tanda pertama dari kiamat, dan apakah makanan pertama penghuni surga, dan bagaimana seorang anak bisa mirip dengan ayahnya, dan bagaimana bisa mirip dengan ibunya. Maka Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menjawab, baru saja Jibril alaihi salam memberitahu aku. Dia berkata, maka Abdullah bin Salam berkata, dia Jibril adalah malaikat yang sangat dimusuhi orang Yahudi. Ini sahih ya, dikatakan dari Bukhari. Teman-teman, jelas di sini bahwa mereka berpikir Jibril ini dimusuhin sama orang Yahudi. Nah, jelas-jelas seperti itu ya. Ini menurut pengajaran. Jadi gini ya, kalau anda perlu pahami ya, jangan Jibril dimusuhi, Yesusnya dimusuhi, gitulah coba kan. Nabi-nabi itu saja mereka bunuh, mereka bantai, mereka siksa. Maka harus paham, Yahudi itu berubah. Umat Yahudi yang itu taat kepada Salomo, Daud, Musa, Ibrahim itu berubah. Ya, harusnya mereka kan taat pada Yesus. Harusnya mereka taat pada Nabi Muhammad, tapi tidak. Mereka tidak taat pada Yesus dan Nabi Muhammad, yaitu nabi yang diutus setelah Musa. Nggak taat mereka. Jadi gimana mereka itu nggak taat alias nggak suka kepada Yesus dan juga Nabi Muhammad? Dengan mereka Jibril yang bukan yang awal ya. Jadi kita ngomong beda yang dulu sama sekarang. Ada apa sekarang ini adalah waktu sejak zaman dekatnya Yesus diutus gitu loh. Kalau dulu Bani Yahudi keren, mantap ya kan? Dia ikut Allah, dia ikut Tuhan, dia ikut Daud, Musa, Salomo, Moses, Salomo, Abraham. Tapi sejak dekat dengan Yesus nggak lagi mereka mengikuti guys. Nah makanya mereka menjadi umat yang membangkang guys pada akhirnya. Yang ada dalam agama Islam sendiri menurut apa yang telah ada yang kita baca, itu artikel yang ditulis oleh mereka sendiri. Lalu bagaimana? Apakah sebenarnya orang Yahudi memusuhi Jibril Gabriel seperti yang disampaikan? Yahudi sebenarnya tidak membenci malaikat Gabriel, guys. Daniel 8 ayat 16 ya. Di sini dikatakan, dan aku Nah ini ketika zaman Yahudi masih taat, ya kan? Perlu dipahami ya, jangan samakan antara Yahudi yang hidup pada zaman itu dengan Yahudi yang hidup pada zaman dekat-dekat Yesus diutus hingga sekarang. Itu beda. Itu adalah dua umat Yahudi yang berbeda. Sama kayak umat Islam dengan Syiah gitu, ya kan? Berbeda. Bahkan Katolik sama Protestannya berbeda gitu kan. Jadi Katolik duluan ada, baru Protestan. Jadi ada yang sebelum, ada yang sesudah. Itu pahami. Yang dimaksud oleh Ustaz Benjamin adalah umat Yahudi yang sebelumnya, yang masih contohnya Daniel ini atau yang tempat yang lain, yang mereka tuh adalah masih belum memusuhi Jibril atau Gabriel ya, atau Yesus dan Nabi Muhammad. Nah tapi setelah dekat zaman Yesus tentu mereka berubah. Mereka bisa jadi mereka memusuhi Gabriel, terutama memusuhi Yesus dan Nabi Muhammad, yes. dengar dari tengah sungai Ulai itu suara manusia yang berseru, Gabriel, buatlah orang ini memahami penglihatan itu. Jadi Gabriel di sini justru membuat Daniel bisa mengerti penglihatan yang disampaikan oleh Tuhan. Gabriel ini sendiri kan dia datang untuk memberi. Lagi logikanya, jadi kalau Louis berpikir bahwa umat Yahudi itu sama semuanya, dari sini kita bisa asumsikan, bukan asumsikan lagi ya, memang udah jelas kelihatan bahwa dia tuh mengasumsikan bahwa umat Yahudi itu tidak berubah sepanjang waktu. Jadi umat Yahudi sejak zaman Daud, Salomo, Abraham, Moses, Yesus, Muhammad itu sama. Enggak, kalau kan berubah.
Kalau sama, berarti dia setuju dong ketika mereka Yesus setuju dong, berarti Yesus salah dong. Berarti Yesus tuh nggak bener dong. Berarti Yesus bukan utusan dong. Ya kan? Berarti dia setuju dong kalau mereka mengusir Yesus. Mereka berusaha membunuh Yesus, setuju dong. Jadi enggak guys. Makanya kita katakan ketika mereka mentaati Musa kita setuju banget. Taati Daud, Salomo, awalnya kita setuju banget. Tapi ketika mereka sudah tidak menaati Yesus, kita nggak setuju. Karena Yesus adalah nabi yang itu setelah Musa. Ya, apalagi mereka atau mereka itu muslim Muhammad itu lebih nggak setuju kita, karena itu adalah nabi terakhir yang merupakan bagian dari rangkaian nabi-nabi yang diutus Tuhan Allah atau Allah kepada kita semua guys, masuk kepada bangsa Yahudi tadi. Pesan dan juga memberitahu tentang Daniel, tentang apa yang menjadi nubuatan yang ada yang dia terima dari Allah. Jadi Daniel yang adalah orang Yahudi, dan semua orang Yahudi pasti menjunjung tinggi Daniel. Dia sendiri tahu gitu loh, bahwa Gabriel itu bukan musuh dia. Jadi tuduhan yang mengatakan bahwa orang Yahudi mau benci Gabriel ini jelas sesuatu tuduhan yang sangat-sangat keliru. Itu bukan tuduhan yang untuk kepada Yahudi awal atau Yahudi yang Daniel tadi, tapi Yahudi yang datang pada Rasulullah. Berarti Yahudi yang hidup setelah zaman Yesus diutus. Paham ya? Hidup pada zaman Rasulullah, zaman Nabi Muhammad. Nah, itu nulis tidak pahami. Jadi apa yang disampaikan tadi itu adalah bukan Yahudi yang awal, bukan Yahudi yang jaga kitab, Yahudi yang taat kepada nabi-nabi yang diutus, bukan. Tapi ngomong tentang Yahudi yang sudah korup, dalam artian Yahudi yang sudah mengubah ajaran Nabi sebelumnya. Mereka memusuhi Muhammad, bahkan memusuhi Yesus juga guys, bahkan membunuh dan memantai para nabi, termasuk hendak memantai Yesus walaupun Allah selamatkan. Dalam Daniel 9:21 juga dikatakan, sementara aku berbicara dengan dalam doa, terbanglah dengan cepat ke arahku Gabriel. Di antara kulihat dalam penglihatan yang dahulu itu pada waktu persembahan korban petang hari. Nah, Gabriel juga di sini dikatakan bagaimana Daniel pernah bertemu dengan Gabriel, dan juga kemudian dalam penglihatannya juga dia bilang, Gabriel datang sini. Ini persembahan korban sore hari kan. Jadi dulu tuh sama kan dengan Islam. Islam juga mempersembahkan korban. Tapi ingat, korbannya adalah hewan. Hewan diciptakan untuk dimakan. Ingat ya, hewan diciptakan memang untuk kita makan, konsumsi. Hewan makanan kita. Kita makan kita tuh hewan dan tumbuhan. Tapi nggak ada yang mengorbankan manusia, nggak ada guys. Ya, dari zaman Adam hingga zaman Muhammad tidak ada yang mengorbankan manusia, nggak ada ya. Nggak ada satupun dalil yang mengatakan manusia dikorbankan untuk untuk Tuhan, nggak ada. Karena itu absurd gitu, masa tuh kejam ya. Karena manusia diciptakan bukan untuk dikorbankan, bukan untuk dikorbankan lah untuk tumbal, nggak pernah guys. Suatu bahkan Anda tahu ya, ketika anggaplah Anda meyakini itu sebagai Ishak, Anda juga meyakini sebagai Ismail. Jadi itu kan hanya untuk ujian. Tuhan ingin menguji manusia apakah dia taat pada Tuhan atau tidak. Makanya dites. Testing itu berarti kan tes, nggak bener-beneran. Ya, ibaratnya sama kayak seorang suami pengen ngetes istrinya, dia pura miskin, pura nggak ada uang sehingga mereka kelaparan, dites istrinya apa siapa tidak. Nah, itu artinya kan pura-pura. Jadi suaminya itu nggak betul miskin guys. Nah, itu dia. Sama kayak tes disuruh Ibrahim, sembelih anakmu gitu kan, korbankan anakmu. Itu tes pura-pura. Tuhan tuh hanya mengetes, pengen membuktikan ketaatan Ibrahim. Tapi kan Tuhan tidak betul-betul melakukan. Ketika hendak disembelih, anaknya berubah jadi domba, Itu buktinya nggak ada domba manusia, nggak ada guys. Itu bukan ajaran Tuhan. Itu adalah ajaran pagan. Karena nggak masuk akal aja kalau Tuhan tuh mengorbankan manusia, minta korban manusia tuh nggak mungkin. Ya. Apalagi mengorbankan dirinya itu nggak mungkin, karena Tuhan tuh punya kemahakuasaan untuk tinggal berkata jadilah terang, jadilah gelap. Makanya kalau baca kitab ya, Tuhan tuh menciptakan segala sesuatu yang mudah, hanya dengan kalimatnya saja, perintahnya saja. Jadilah terang, jadilah gelap, jadilah malam, jadilah siang, jadilah bumi, jadilah ini itu segala macam, kan gitu. Itu bukti kalau Allah tuh atau Allah tuh maha kuasa. Jadi nggak perlu dia tuh sampai
berubah di manusia atau bunuh diri itu nggak apa guys, nggak perlu gitu, karena dia adalah Tuhan yang maha kuasa sehingga dia tidak memerlukan hal-hal seperti itu. Terbanglah kepadaku. Dia adalah teman. Kalau musuh berarti Daniel pasti akan takut sama namanya Gabriel, benar ya? Tapi di sini dia nggak takut karena memang Gabriel bukanlah musuh, bukan musuhnya dia. Ya, pada saat itu. Tapi pada saat kemudian zaman, apalagi di zaman Yesus diutus, apalagi hingga ke zaman tadi ceritakan bahwa zaman Nabi Muhammad, itu adalah Yahudi yang berbeda konteksnya guys. Jadi umat Yahudi yang lain lagi, umat Yahudi yang sudah membangkang. Kalau yang tadi kan yang di Daniel ini adalah umat Yahudi yang masih taat guys. Jadi harus dibedakan gitu loh. Jadi nggak ada sama sekali yang memusuhi Gabriel ini. Nah, kalau demikian bagaimana sebenarnya sudut pandang Kristen? Apakah Kristen memusuhi Gabriel juga apa enggak sebenarnya? Sebenarnya kalau boleh dijawab, bagaimana Kristen tidak membenci Gabriel? Nah, ini adalah ayat di mana Gabriel bertemu dengan Zakaria memberitahukan bahwa Yohanes Pembaptis akan lahir nantinya. Malaikat Gabriel ini juga yang bertemu dengan Maria memberitahukan tentang Yesus yang akan lahir juga, guys. Dalam Lukas 1 ayat 26 dikatakan, dalam bulan yang ke-6 Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota. Nah, ini kan artinya Allah yang Tuhan itu yang ngutus malaikat Gabriel pergi ke sebuah tempat yang bernama Nazaret. Ya. Ini malaikat Jibril guys. Jadi gimana dulu tuh Jibril itu diutus Allah kepada Muhammad. Dia juga Allah diutus malaikat Jibril atau Gabriel ini ke sebuah tempat, yaitu sebuah kota di Galilea yang bernama Nazaret. Ya. Diutus kepada orang Nazaret. Malaikat Jibril nih tentu ini sama, malaikat yang sama guys dengan malaikat yang diutus untuk menyampaikan firman Allah kepada Nabi Muhammad. Ada kesamaan kan? Nah ini yang kita yakini bahwa yang masih benarnya gitu. Dan ini nggak ada ya hubungan dengan Kristen, nggak ada. Karena ini adalah yang hubungannya dengan umat Nasrani. Karena ini adalah dekat. Jadi kan Kristen kan baru disebut di Antioquia. Ingat ya, Kristen baru disebut di Antioquia berapa ratus tahun setelah Yesus pergi. Setelah Nasrani itu ada pada zaman Yesus hidup, Nasrani. Nah itu boleh dipahami. Di awalnya mereka disebut Nasrani. Nah itu yang lebih dekat ke ajaran Yesus dibandingkan dengan Kristen yang baru muncul kemudian. Yang mana Kristen ini beraliran berkeyakinan Trinitas atau Trinitarian. Tapi kalau Nasrani masih berkeyakinan yang awal ya, saya katakan yang awal masih berkeyakinan mereka adalah Unitarian alias Tauhid, yes. Masih meyakini Yesus hanya utusan Allah dan Allah adalah Tuhannya. Galilea bernama Nazaret ini bertemu dengan Maria ibunda Yesus, di mana dikatakan Yesus akan lahir di sana. Maka jika tuduhan ini sekali lagi disampaikan untuk orang Yahudi ataupun Kristen, ini adalah tuduhan yang sangat-sangat keliru. Karena baik Yahudi maupun Kristen tidak Tadi tidak ada ngomong tentang Kristen, tapi hanya Yahudi saja guys. Jadi ini sudah menambah itu. nama pembenci yang namanya malaikat Gabriel, karena Gabriel dianggap sebagai malaikat yang memberikan pesan penting. Jadi ini kan malaikat Gabriel itu diutus kepada Yesus gitu. Jadi ketika Yesus hidup. Jadi sama kayak tadi, mereka melakukan Gabriel karena mereka hidup zaman Daniel itu guys. Jadi mereka tuh belum korup seperti ketika kayak Yahudi yang hidup ketika Yesus diutus, belum korup mereka lagi gitu kan. Jadi kita tadi juga kan mereka itu belum korup. Karena apa ya? Jadi intinya kan memang disebutkan begitu, malaikat Jibril diutus pada Yesus. Itu adalah suatu hal yang membuktikan bahwa itulah malaikat Jibril itulah yang diutus sama kayak malaikat Jibril diutus pada Nabi Muhammad. Gitu loh guys, logikanya. Dari Allah kepada manusia. Jadi cara datangnya juga Gabriel, kalau teman-teman cek situ, dia memberi salam damai sejahtera kepadamu dan lain-lain. Gabriel berbeda dengan bagaimana sama kayak Gabriel mengucap salam kepada Maria. Gabriel jatuh Jibril mengucap salam kepada Muhammad. Ya, assalamualaikum gitu kan. Nah, jadi ini malaikat yang sama guys. Lalu kemana malaikat ini gitu loh, ya kan? Kok mereka bisa katakan sebagai Roh Kudus gitu loh. Dalam artian Roh Kudus akan turun kepadamu, ke atasmu gitu loh. Roh Kudus maksudnya adalah roh milik Allah. Allah itu kan
menciptakan roh, ya, yang roh itu kudus sebenarnya. Tapi meskipun roh itu kudus, ya, setan lah yang berusaha untuk mengubahnya. Roh kudus itu jadi roh yang kotor gitu. Dalam artian jiwa yang bersih jadi jiwa kotor. Karena pengaruh dari setan tadi, guys. Yang iblis yang berusaha untuk menyesatkan manusia sehingga menjadi teman bagi setan itu atau iblis itu di nerakanya kelak, guys. Di nerakanya Allah kelak. Ketika dia datang dan melakukan tindakan kekerasan, dan itu adalah sebuah hal yang berbeda ya. Tapi kalau dikatakan bagaimana Yahudi dan Kristen membenci Gabriel, itu jelas berbeda. Maka ketika kita melihat perbedaan ini, apakah masih bisa dikatakan bahwa Islam adalah Yahudi pada masa modern? Jelas enggak ya? Karena Yahudi ternyata baca Yahudi yang di awal-awal, ingat ya, baca kitab. Coba nih baca kitab baik-baik. Baca umat Yahudi yang kelakuannya ketika Yesus belum diutus, ya. Lihat kelakuannya. Beda dengan ketika Yesus dekat-dekat Yesus diutus, beda sekali. Mereka dulu yang taat kepada Musa, kepada Daniel, kepada Salomo, Abraham. Jadi mereka jadi pembangkang dan membunuh para nabi, ya kan, yang diutus, termasuk hendak bunuh Yesus. Nah itu artinya mereka sudah berubah. Yahudi yang awalnya taat jadi Yahudi yang membangkang, guys. dianggap sebagai musuh karena Yahudi memusuhi Gabriel. Ini jelas pengajaran yang berbeda, sama sekali berbeda. Ya, karena Anda tidak paham, Luis. Makanya belajar Islam dulu. Ini kau udah mengerti bahwa Islam itu kalau dibaca Quran hadis, diketahui. Bahkan kalau dibaca kitab dia juga bakal tahu. Coba deh, ada baca kitab mana, Luis, ya. Baca dari awal proses terbentuknya umat Yahudi, ya. Dari Nabi apa pertama itu, ya, Nabi apa saya lupa itu, Nabi Nuh atau apa itu kan. Terus nanti hingga ke zaman dekat-dekat Yesus itu mereka dulunya masih taat itu. Mereka masih taat, masih mempersembahkan korban bakaran, masih ikut Musa, ikut Abraham. Nah, tapi sejak sudah mulai dekat-dekat Yesus itu sebenarnya mereka tuh melakukan kebalikannya. Jadi umat yang membangkang. Mereka menolak semua nabi-nabi yang diutus kepada mereka, bahkan mereka bunuh, mereka bantai, mereka sisa, bahkan Nabi Zakaria itu ya mereka gergaji. Ya, Nabi apa sih lupa ya? Yang mereka gergaji nggak salah Nabi Zakaria, guys, lupa ya. Kalau ada yang ingat ya komen di bawah yang tahu ya Nabi apa di gergaji itu. Bahkan mereka hendak bunuh Nabi Yesus ya, tapi alhamdulillah Allah selamatkan beliau. Dan nanti Allah akan turunkan kedua kalinya untuk meneruskan ajaran yang beliau bawa, guys. Bahwa sebenarnya beliau mengajarkan agama Islam, cuma pada itu disebut sebagai agama Nasrani, ya, karena Islam itu adalah kata internasional untuk agama yang sudah sempurna, yang sudah digenapi oleh Muhammad, ya, digenapi Allah melalui Muhammad. Nah itu memakai kata Islam. Jadi sebelumnya itu hanya memakai kata agama Yahudi atau Nasrani. Tapi ya itulah agama Nasrani Yahudi itu namanya agamanya sama, cuman aturannya digenapi, makin kesini makin digenapi gitu, guys. Sebenarnya agama sama, cuman sama kayak gini misalnya kan, kayak sekolah itu sama-sama sekolah gitu, cuman sebutannya ada misalnya di awal tuh sekolahnya SMP atau SD atau SMP SMA sama-sama sekolah gitu, guys. Nah itu poinnya di situ, ya kan. Jadi agamanya sama, cuman penyebutan namanya beda, belum kepada nama yang general atau universal, yaitu Islam pada waktu itu masih dilabeli kepada tiap-tiap suku atau apanya gitu, guys. Makanya ada sebutan agama Nasrani Yahudi, dan untuk umat Yahudi dan agama Nasrani yang dianut oleh orang-orang pengikut Yesus dari Nazaret, guys. Beda dan tidak bisa dianggap sebagai legitimasi atau fakta atau bukti bahwa Islam adalah Yahudi pada masa modern. Nah, sebenarnya orang Yahudi maupun Kristen tuh memiliki kesamaan. Jadi kalau dikatakan Kristen adalah Yahudi pada masa modern, itu bisa dan tepat. Gini ya, Islam dan Yahudi punya kesamaan, juga ada perbedaan. Sama juga begitu. Jadi baik Islam, Yahudi, Kristen itu ada kesamaan dan perbedaan. Jadi nggak hanya Yahudi dan Kristen punya persamaan, tapi agama agama Yahudi, Kristen, Islam dia tuh punya persamaan tapi juga perbedaan. Nah,
persamaan Islam dengan Kristen dan ya Nasrani atau Nasrani disebut ya. Karena dulu tuh disebutnya Nasrani, dari Tuhan langsung disebut Nasrani. Kan sebutan Kristen mereka buat sendiri gitu kan. Nah, jadi apa namanya? Apa tadi saya pengen katakan? Jadi apa sih saya pengen katakan? Saya agak lupa nih guys. Jadi intinya adalah agama itu jadi Islam ini sama dengan Yahudi mula-mula atau Nasrani mula-mula. Anda bisa baca kitab mana yang Nasrani mula-mula dan mana yang Yahudi mula-mula. Sama. Aturannya sama, perintahnya sama, larangan sama gitu. Ya kan? Tentang sunatnya, tentang apapun itu sama. Nanti kita akan lihat juga banyak persamaannya. Jadi kalau ada menemukan yang sama dengan antara Quran dan atau hadis dengan di Alkitab ya tentang Yahudi atau Nasrani, itu berarti yang awalnya, berarti umat Nasrani awal dan Yahudi yang awal. Tapi kalau nggak sama berarti itu umat Yahudi yang kemudian yang udah nggak taat, dan umat Nasrani yang sudah kemudian yang nggak taat lagi guys. Nah kalau beda dengan yang diajarkan Muhammad gitu kan. So pemahaman tentang Gabriel itu sama. Gabriel adalah malaikat pembawa pesan, sedangkan Mikael adalah malaikat perang. Siapa sebenarnya malaikat Gabriel ya? Ini saya ambil dari kamus Browning. Jadi teman-teman bisa cek aja. Ada kutipannya jelas itu. Salah satu kepala malaikat yang pertama kali tampak dalam perjanjian lama sebagai utusan dalam Daniel, dan dalam PB sebagai pembawa berita tentang kelahiran supranatural Yohanes Pembaptis dan Yesus, seperti yang kita sudah bahas ya, Lukas 1 ayat 19 dan juga dalam 1 ayat 26 sampai 36. Gabriel juga mencolok dalam 1 Henok. Ya, kalau dilanjut lagi, inilah malaikat sama yang diutus untuk menyampaikan firman kepada Nabi Muhammad. Nah, jadi sama guys, malaikatnya sama guys. Di dahulu malaikat ini membawa berita tentang kelahiran Yesus ya, atau Yohanes, dan juga Yohanes juga yang di perjanjian lama juga sebagai utusan Allah juga gitu. Jadi ini malaikatnya sama, makanya kan semuanya ada keterkaitan. Jadi malaikat Jibril ini adalah diutus kepada nabi-nabi yang berbeda gitu. Nah itu berarti kan ada satu kesatuan guys. Makanya saya katakan ya bahwa nabi ini semuanya adalah berasal dari satu Tuhan. Ya, yang membedakan adalah umatnya itu ada yang taat pada mereka, ada yang bawa ajarannya gitu. Dan dalam gambaran apokaliptik Kristen, peranannya adalah sebagai peniup sangkakala untuk pemberitahuan kebangkitan universal dalam 1 Tesalonika 4 ayat 16. Jadi dia adalah pembawa pesan, pembawa berita. Jadi malaikat Gabriel ini jelas-jelas itu tugasnya yaitu membawa pesan dan membawa berita. Dia bukan malaikat perang. Tapi malaikat perang adalah Mikael. Nah, siapa malaikat Mikael? Dia seperti Allah dan searti dengan Mika. Nama ini dipakai oleh 11 tokoh Alkitab, tapi hanya satu yang khas menonjol, yaitu malaikat Mikael yang dalam kitab-kitab dipandang sebagai pelindung dan pembela Israel. Dalam kitab Daniel, Mikael lebih menonjol sebagai penjaga umat Yahudi terhadap ancaman kekuasaan fasik dari Yunani dan Persia yang dilukiskan dengan gajah. Ini gini ya, kan kita mengetahui informasi di Quran bahwa kita tentunya udah diubah dengan manusia. Ya apa yang sama yang Quran itu berarti udah diubah guys, itu intinya, ya kan? Kalau yang sama berarti udah diubah. Tinggal cari ada yang sama apa yang tidak. Kayak ini contohnya, masa ada yang nabi yang seperti mereka yang seperti Allah kan? Sedangkan Allah mengatakan bahwa tidak ada yang sama serupa sebanding seumpama denganku, kata Allah kan, dengan Allah gitu. Nggak ada yang sama guys, sebanding serupa. Kalau ini dikatakan sama atau serupa kan, berarti kan ini suatu yang diubah berarti kan? Karena kontradiksi sama ayat yang kita tadi guys gitu loh. Intinya kalau nggak sama kontradiksi berarti sudah diubah, itu aja intinya. Juga tadi katanya Gabriel adalah malaikat yang diusangkakala. Kalau kita baca Quran ya, itu yang diusangkakala adalah malaikat Israel, ya kan? Israel atau Israfil, saya lupa guys. Jadi udah lama saya nggak refresh lagi tentang malaikat-malaikat yang tugas malaikat itu ya. Saya kembalikan malaikat penjaga neraka, penjaga surga, malaikat pencatat amal baik dan buruk, malaikat apa lagi ya? Itu yang saya ingat gitu. Tapi karena itu pelajaran udah lama guys, waktu kecil dulu gitu kan. Yang tentu kalau refresh lagi lupa kita gitu kan.
ya seolah seorang dari pemimpin terkemuka dan pemimpin itu. Dan peranan ini sangat cocok bahwa dialah penghulu malaikat yang digambarkan bertengkar dengan iblis mengenai mayat Musa, pemimpin besar umat Allah itu yang kepadanya malaikat berbicara di atas gunung Sinai. Selanjutnya tampil lagi Mikael sebagai makhluk yang berperang di surga melawan ular naga. Mengenai keterangan selanjutnya bisa dilihat ya dalam buku-buku ini. Jadi Mikael adalah seorang yang atau malaikat yang diutus sebagai malaikat perang pelindung Israel dan dia melawan iblis. Lalu ketika dikatakan malaikat perang pelindung Israel, malaikat perang pelindung Israel, Israel aja dijajah sama Romawi Yunani guys. Gimana caranya makanya guys ya, ada sesuatu yang nggak logis. Kalau memang ada malaikat perang ya, malaikat perang nih yang membackup Israel, tentu Israel tidak akan dijajah Yahudi dan Romawi. Itu intinya kan, ya kan. Lalu jadi katanya ketika Israel dijajah oleh Romawi Yahudi, kemana malaikat itu, mana malaikat perang itu gitu loh guys. Nah itu makanya menjadi nggak masuk akal kan. Apa yang diceritakan bahwa ada peperangan di surga antara malaikat dengan naga. Surga guys, surga. Ini ngomong surga loh, bukan dunia, surga loh. Kalau di surga ada perang antara naga dan malaikat, artinya surga nggak aman loh. Kalau di surga ada naga guys, itu ada malaikatnya. Aneh gitu guys, suatu tempat yang indah, yang damai, tempat kembali kita nanti itu ada naga, itu nggak aneh begitu gitu kan. Sudah jelas ya. Dalam gambarnya sendiri digambarkan bagaimana dia melawan iblis. Ini tugas yang berbeda antara Gabriel dan Mikael. Jadi inilah pandangan dari Kristen dan Yahudi tentang malaikat Gabriel dan Mikael. Dan keduanya sangat dicintai. Keduanya bukan musuh dari Kristen dan Yahudi, seperti yang disampaikan oleh artikel tadi. Dan ini dari satu argumentasi ini jelas membuktikan bahwa apa yang dikatakan bahwa Islam adalah Yahudi pada zaman modern. Makanya kalau ngerti itu belajar belajar tentang Islam ya. Apa yang maksud oleh semacam Ali dia akan paham kalau dia belajar Islam itu. Bahwa umat Yahudi itu ada umat Yahudi terdahulu dan umat Yahudi yang kemudian, yang taat dan yang nggak taat. Dan itu dia bisa cek di Alkitabnya. Bagaimana perubahan sikap Yahudi dari awalnya taat menjadi tidak taat, dia bisa cek di Alkitab dia. Dia dicek dulu, dia bisa tuh kronologisnya. Ya kapan Yahudi ini jadi tidak taat lagi pada Nabi? Ya, yang dulunya taat pada Musa, Ibrahim, Daud, Salomo, tiba-tiba mereka datang dari dulunya mereka tidak taat lagi. Mereka bantah nabi-nabi itu, setelah itu bahkan mereka bunuh. Bahkan ada yang sudah mereka bunuh kan, dan bantai. Bahkan mereka hendak membunuh Yesus, tapi Allah selamatkan guys. Itu jelas sesuatu klaim semata yang mana tidak bisa dibuktikan. Nah teman-teman, besok saya akan membahas kelanjutannya yang mana Yahudi adalah Islam pada masa lalu. Nah kita akan luruskan jangan sampai terjadi kesalahpahaman di sini. Dan besok kita akan bertemu pada pukul 6. Makanya Ustaz Mencema itu kan paham tentang Islam dan Kristen. Yahudi paham dia. Sehingga ketika dia ngomong tuh ilmunya ada. Dia pakai keyakinan Islam, dia lalu di compare dengan keyakinan Kristen dan Yahudi. Kalau kan tidak, dia nggak paham Islam, sehingga dia ngawur guys. Dia nggak tahu kalau bahkan dia nggak paham kitabnya. Jadi coba lah Anda belajar kitab asli ya, baca baik. Ada garis besar yang garis bawahi garis besar yang namanya Yahudi. Anda cek tuh sejarah Yahudi bagaimana awalnya akhirnya. Bagaimana mereka tuh bukan lagi umat Yahudi yang sama, bukan lagi umat Yahudi yang taat, tapi sudah berubah jadi umat Yahudi yang durhaka dan membangkang. Saking membangkangnya mereka bahkan hendak membunuh Nabi Yesus atau Yesus yang mereka bahkan mereka tuhankan gitu. Nah, jadi ada awal-awal Yahudi yang benar dan berubah di akhirnya. Itu perlu dipahami. Jadi Yahudi itu nggak semuanya sama, sepanjang waktu nggak sama guys. Ya dulu dia taat memang, tapi di awal-awal taat dia. Tapi setelah dekat-dekat dengan Yesus sampai sekarang dia nggak taat lagi. Sama kayak juga umat Nasrani, awal-awal taat dia pada Yesus gitu kan. Yaitu kayak contohnya Aries dan kawan yang berpaham Unitarian, tapi ke belakang-belakang muncullah umat Trinitarian, pimpin orang-orang yang Paulus yang dekat dengan Paulus gitu kan, yang ada hubungan dengan Paulus dan kawannya. Itulah mereka membantai, mempersekusi orang-orang Arius yang masih Unitarian, yang masih dekat yang masih berpaham sama seperti umat Nasrani awal, yang masih mengikuti perintah Yesus guys. Nah, oke, yang itu yang perlu dipahami. Maka Wisnu hendaknya seperti Ustaz Mencem Ali, belajar Islam, belajar Kristen dan Yahudi.
Jangan belajar Kristen saja, dia pun belajar Kristennya dia nggak apa guys ya, tidak memakai logika gitu, hanya percaya kepada dogma saja. Padahal kita harusnya baca itu Alkitab lengkap gitu kan, dan dia harus punya independensi. Boleh dia memakai kata-kata ini, tapi kalau nggak sesuai dengan logikanya buang gitu, sama kayak para mualaf. Mualaf itu meskipun mendengarkan kata-kata pendeta, tapi kalau mereka masih nggak masuk akal, mereka akan buang itu. Juga kayak kata-kata tulis kan bahwa Trinitas itu tidak dapat dipahami dengan akal, itu kita jelas absurd gitu kan, nggak masuk logika. Kok bisa ada sesuatu yang dalam agama itu nggak bisa dipahami dengan akal? Nah itu kita buang gitu. Nah itulah membuat para umat Kristen itu banyak mualaf itu, karena mereka tuh nggak mereka tuh kritis, nggak sama kayak Luis yang nggak kritis gitu guys. Oke, jadi mungkin sekian dulu aja video kita kali ini guys. Sampai jumpa lagi di video kita. Nama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys.